Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat yang ada, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepadanya. Selanjutnya yang kedua, selawat iringkan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buah hati Aminah, putra Abdullah, kekasih Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Kita tidak lupa bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperlama lagi, di sini saya ingin menyampaikan sedikit saja mengenai pentingnya gaya hidup halal dengan judul ceramah yang akan saya bawakan. Apa yang terjadi jika gaya hidup kita halal? Hadirin yang berbahagia dimanapun kau berada, saudaraku, seringkali kita memahami kata halal hanya sebatas bebas dari babi, anjing, ataupun alkohol. Tetapi tidak hanya seperti itu saja. Perlu kita garis bawahi, sebenarnya konsep halal jauh lebih luas daripada itu semua. Gaya hidup halal itu sangat penting. Gaya hidup halal ibarat sebuah sistem filter yang menjaga kualitas rohani dan jasmani kita. Nah, gaya hidup halal mencakup dua aspek yang utama. Yang pertama, bagaimana cara kita memperolehnya. Selanjutnya, dari bagaimana cara kita mengonsumsinya. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada yang pertama, hadirin, saudaraku, yaitu halal dalam perolehan. Halal dalam perolehan bagi kita yang sedang menuntut ilmu, apalagi kita yang sudah bekerja, kita harus pastikan setiap rupiah, setiap uang yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam kantong kita, itu berasal dari sumber yang bersih. Hindari praktik-praktik manipulasi, riba, ataupun mengambil hak orang lain, walaupun sekecil apapun itu. Ingatlah saudaraku, harta yang haram meskipun jumlahnya banyak, ia seperti fata morgana, terlihat luas namun tidak memberikan rasa haus akan keberkahan. Selanjutnya yang kedua, halal dalam mengkonsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Makanan halal bukan hanya soal zatnya, tetapi juga dampaknya bagi tubuh. Gaya hidup halal menuntun kita untuk hidup sehat, tidak berlebihan, dan menjaga amanah tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saja sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hadirin sekalian dimanapun berada, apa sih dampak gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa gaya hidup ini sangatlah penting? Ada beberapa poin yang saya simpulkan mengapa pentingnya gaya hidup halal. Yang pertama, supaya doa kita terkabul.
yang kedua ketenangan hati, dan yang ketiga keberkahan keluarga. Doa yang terkabul yang pertama dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang yang berdoa meminta tolong, namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Maka Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Nah, dari sini dapat kita simpulkan kalau gaya hidup halal itu sangatlah penting supaya doa kita terkabul. Jikalau kita melakukan, jikalau kita dalam kehidupan kita seperti yang diceritakan pada hadis Rasulullah tadi, maka doa kita tidak akan terkabul, hadirin saudara sekalian. Maka senantiasalah kita untuk menerapkan gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ketenangan hati dengan harta dan makanan yang halal akan melahirkan ketenangan batin. Sebaliknya, hal-hal subhat apalagi haram akan selalu menyisakan kegelisahan dalam jiwa. Dan yang terakhir, keberkahan keluarga. Rezeki halal yang kita bawa pulang akan menjadi energi kebaikan bagi keluarga kita. Jika dia rezeki yang haram, itu akan membawakan ketenangan, bukan ketenangan, membawakan yang namanya timpang tindih dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, di zaman yang penuh dengan fitnah dan persaingan ini, mungkin memegang teguh prinsip halal merasa sangat menantang. Terkadang kita tergoda dengan jalan pintas ataupun keuntungan yang cepat, namun tidak jelas sumbernya. Namun yakinlah pada janji Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan jauh yang lebih baik. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal yang paling kecil. Pastikan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita kerjakan hari ini berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqomah di jalan yang halal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.